Kalau kalian pengen memulai baca series Hardcore Pilot, kalian harus baca dari sini nih. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja. 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah buku, yaitu ini, Mystery di Styles. Ya, semoga gue bener. Inggris gue berantakan. Ini adalah tulisan atau bukunya Agatha Christie, dan ini dari series Hardcore Pilot yang nomor 1. Jadi gue punya rencana untuk membabat habis series Hardcore Pilot dari nomor 1 hingga 40-an. Jadi dia punya 40 buku untuk satu series. Sangat banyak. Tapi ini series perdananya. Sebelumnya gue udah review, tapi itu nomor 30-an, 32, 34 gue lupa. Yang after funeral itu atau setelah pemakaman itu juga series Hardcore Pilot, tapi urutan sekian. Jadi ya ntar playlistnya gue urutin lagi lah. Nah, ini adalah buku pertamanya. Judulnya itu Mystery di Styles. Ini adalah kasusnya Poirot ketika dia sedang mengunjungi semacam rumah singgah untuk korban-korban perang atau pengungsi gitu. Nah, sebuah daerahnya itu gue lupa, tapi pokoknya di sana ada sebuah kejadian misterius di mana seorang nyonya rumah meninggal ketika tidur. Kayaknya nggak tidur juga, tiba-tiba dia malam-malam kejang-kejang gitu, kayak terkena stroke atau epilepsi atau sakit atau gimana gitulah. Terus di sana juga ada seorang pengacara swasta atau pengacara sewaan keluarga besar tersebut untuk mengurusi masalah-masalah hukum, masalah surat menyurat mereka dan sebagainya. Dan nama pengacara ini adalah Hastings. Nah, Hastings ini adalah temen dekatnya si Poirot. Nah, ketika kasus itu terjadi, Hastings sedikit banyak melakukan penyelidikan tersendiri. Terus dari petunjuk-petunjuk yang ada, dia menduga kalau ini ada indikasi-indikasi kalau si nyonya besar ini bukan mati secara wajar, melainkan ada kemungkinan dibunuh. Nah, makanya akhirnya dia memutuskan untuk memanggil temennya, yaitu si Poirot, yang kebetulan lagi ada di kota, yang sedang mengunjungi rumah singgah pengungsinya itu. Dan ya, inilah perjalanan si Poirot untuk memecahkan kasus misterius si nyonya ini. Nah, keluarga besarnya ini terdiri dari si nyonya, terus suami keberapa gue lupa, suami sebelumnya itu meninggal, terus dia nikah lagi dengan semacam sekretaris atau ajudan atau apa gitu. Ya, gue bingung sih kok bisa. Nah, itulah pokoknya. Terus si suami keberapa ini punya anak, dan si nyonya ini juga punya anak, dan mereka keluarga besar sudah ada yang nikah juga dan tinggal dalam satu rumah besar gitulah. Terus ketika kejadian ada beberapa petunjuk yang gue notice. Pertama itu tentang warisan, terus tentang kondisi ketika kematian si nyonya ini kayak kejang-kejang, seolah-olah kayak terkena stroke, epilepsi atau apa gitu. Tapi ada dugaan juga karena keracunan, jadi dia kayak tersedak-sedak gitu. Terus ruangannya sendiri tertutup. Jadi ini kasus ruangan, bisa dibilang kasus ruangan tertutup. Jadi ini menarik nih, kasus ruangan tertutup. Kalau ada dugaan pembunuhan, gimana pelaku bisa masuk untuk kayak meracuni si ini, entah dari makanan dan sebagainya, atau dia yang datang sendiri yang memberi racun, menyuntikkan racun, atau gimana-gimana gitu. Gue punya spekulasi-spekulasi di awal gitu lah. Nah, itu dia kurang lebih latar cerita di buku ini. Gue awal-awal cerita itu cukup bingung karena karakternya banyak, lebih dari 10. Ada beberapa polisi, keluarga rumahnya itu sendiri sekitar 6, terus pembantu-pembantunya itu ada 3, tukang kebun 2, beberapa warga kota juga, dokter pribadi, banyak deh. Jadi kayak suspek gue ini, wah, sulit sekali menebak siapa yang punya kecenderungan untuk membunuh si nyonya besar. Dan motif utama gue pasti tahu lah, tentang warisan, duit. Karena harta si nyonya ini cukup besar, rumahnya gede, punya bisnis dan sebagainya, dan kaya raya. Jadi ya gitu, cukup menjadi motif yang kuat lah istilahnya.
Dan sebenarnya kita bisa menyempitkan lagi suspeknya itu menjadi kayak keluarga inti, karena ya namanya juga warisan biasanya diserahkan ke keluarga inti. Tapi si nyonya ini nih punya kebiasaan kalau dia menulis surat warisan itu tiap tahun. Jadi kayak tahun ini dia tulis, dia kasih ke A, B, udah. Terus tahun depan dia berubah pikiran, dia tulis baru lagi ke A, ke B. Dan ada kemungkinan juga pernah nggak dari anggota keluarga. Jadi gue, anjir, ini pengen nyempitin suspek pembunuhnya itu jadi sulit loh. Bisa dari keluarga itu sendiri, bisa dari orang luar juga. Dokter pribadi, penyedia obat kayak apoteker gitu juga. Terus ada beberapa penduduk desa, dan macem-macem lah. Jadi kayak susah. Gue sampai bingung. Terus muncul beberapa bukti baru hingga akhirnya kayak, gue bisa tahu nih, ada satu suspek dari keluarga, satu suspek dari luar yang bisa dibilang mungkin untuk membunuh si nyonya. Karena punya peluang ya untuk melakukannya, karena mereka kayak sering bertemu dengan si nyonya besar ini. Cuman gue ditipu lagi. Ternyata bukan dua orang ini. Gue gak mau sebutin siapa pokoknya namanya, tapi bukan dua orang ini dan orang lain. Dan orang lain ini bikin gue kaget. Awalnya dia itu kayak polos, kayak gak bakal sangka lah ada ternyata suspek beneran gitu. Bisa jadi target atau bisa jadi pelaku pembunuhan beneran gitu. Kayak orang yang tidak terduga gitu. Gue kaget baru kali ini. Sebelumnya yang gue baca yang setelah pemakaman, gue bisa nebak nih. Dari 3 suspek yang gue tebak, salah satunya ada yang bener. Nah, ini dari 2 orang ini, dua-duanya salah. Terus ini kasus pembunuhan ruang tertutup. Terus suspeknya ini kan gede nih. Udah gue persempit jadi 2 orang. Jadi gue pisahin jadi dalam keluarga itu 1 orang, dari luar keluarga itu 1 orang. Tapi tetap salah gitu. Terus pelakunya juga pinter, main peran muka 2 banget, bangsat. Gue gak bisa nebak anjing. Ini bagus nih. Ini bagus banget. Kalau kalian pengen memulai baca series Hardcore Poirot, kalian harus baca dari sini nih. Ini bakal memberi kesan menyenangkan agar kalian bisa suka untuk baca buku-buku selanjutnya. Kalau enggak, buku nomor lain juga bisa, karena ini standalone. Satu buku itu satu cerita, jadi ya nggak berurutan juga gak apa-apa. Cuman biar kalian ngeklop dengan tulisannya Agatha Christie, mungkin gue merekomendasikan ini untuk kalian baca agar kalian mencintai tulisan-tulisan Agatha Christie lainnya. Karena ini, ini seru sih. Yang buku pertama ini parah. Itu review untuk gue, impresi awal gue sampai kayak bingung, kebingungan, gak bisa menebak pelakunya siapa. Gue juga tertipu oleh pelakunya, gue tertipu oleh Poirot sendiri. Poirot ini cara berpikirnya gimana ya? Terus gue suka juga gaya nyentriknya. Si Poirot tetap nyentrik seperti di buku yang gue baca setelah pemakaman itu. Memang ciri khasnya kayaknya nyentrik ya. Berpakaian mencolok, dengan gerakan-gerakan mencolok, tapi serba sopan dan formal. Dan wah, ini Poirot keren lah. Gue mulai mencintai series Agatha Christie yang Poirot ini. Kan ada juga series lain yang karakternya itu cewek ya, Miss Marple. Nah itu nanti ya setelah Poirot deh. Setelah Poirot gue bakal beralih ke sana. Lihat juga kalau detektif cewek itu gimana. Itu preview sedikit tentang bacaan berikutnya yang gue rencanain. Jadi ini dia review gue untuk buku Mystery di Styles. Lega. Setelah mengeluarkan unek-unek apa yang pengen gue sampaikan. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.